Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius, teman-teman. Jadi yang masih santer banyak diobrolin. Ini adalah masalah tentang mediumisasi ya. Nah, sebetulnya masalah mediumisasi ini udah ada dari sejak zaman dulu ya, siaran-siaran sejak kita belum bisa mengakses internet via HP sekitar tahun 99 2000 itu udah banyak ya siaran-siaran acara-acara yang memang kemudian menampilkan para praktisi supranatural, praktisi spiritual yang menampilkan tayangan-tayangan yang memang di tayangan tersebut juga ada mediumisasi ya, proses-proses mediumisasi, di mana proses-proses mediumisasi itu biasanya untuk pembuktian gitu kan, tempat-tempat yang memang dikatakan angker gitu kan. Memang udah ada sejak dari dulu, dan saya juga dulu waktu dulu senang ya, sering nonton sebatas itu hiburan dulu kan gitu kan. Tapi kenapa sekarang ini kemudian santer lagi diangkat dibicarakan, karena kemudian ada pihak yang kemudian sepertinya bikin ini kemudian hangat diperbincangkan, yaitu saudara Marcel Radival atau pesulap merah yang kemudian menyerang secara tiba-tiba gitu kan Bapak Hakim Bawazir, seorang ahli spiritual ya, yang memang mempunyai channel YouTube menampilkan tayangan-tayangan ataupun konten-konten yang di dalam konten tersebut ada proses mediumisasi ya, proses di mana memasukkan makhluk gaib dari area-area tertentu ke medium yang memang sudah disiapkan di situ gitu kan. Nah ini Marcel Radival ini secara tiba-tiba, padahal kan sudah ada dari dulu ini kan, kita nggak ngerti. Ustadz Hakim Bawazir ini udah lama gitu kan, bahkan sebelum Ustadz Hakim Bawazir juga membuat konten-konten di YouTube juga, tokoh-tokoh lain juga sudah ada, tapi saya juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba kemarin dan situ kemudian dikatakan bahwasanya Ustadz Hakim Bawazir ini melakukan pembohongan gitu kan, karena dikatakan orang-orang yang dimediumisasi itu settingan, bahkan kemudian kalaupun itu kerasukan itu adalah halusinasi versinya pesulap merah gitu kan. Saya pikir apapun itu apresiasi sebetulnya pada awalnya untuk kemudian pesulap merah yang memang berusaha untuk meluruskan versinya ya, tapi kesininya kan memang nggak jelas juga pesulap merahnya ini kan. Makanya saya juga nggak tahu itikadnya pesulap merah, karena kan memang Bapak Hakim Bawazir juga sudah dengan tangan terbuka gitu kan, kalau mau menerima pesulap merah untuk hadir ke kediamannya untuk pembuktian, diskusi gitu kan. Ini malah ngalor ngidul gitu kan, bawa orang-orang tokoh-tokoh lagi, yang tokoh perukiah lah gitu kan, ustadz siapa gitu kan, yang intinya juga nggak bertemu langsung dengan Bapak Ustadz Hakim Bawazir untuk melakukan diskusi gitu kan. Kemudian kayaknya juga jeri ya, nggak mau bertemu langsung dengan Bapak Ustadz Hakim Bawazir, itu intermezzo aja teman-teman. Jadi memang ini sebetulnya proses mediumisasi itu udah jauh-jauh hari ya, bahkan dulu dari tahun zaman kita masih nontonnya TV terus gitu kan, kalau sekarang kan internet itu sudah ada gitu kan, yang mana memang juga itu mungkin kalau kita bahas juga sebetulnya kalau masalah mediumisasi sebetulnya saya juga nggak menemukannya, katanya kalau di literatur Islam nggak ada ya. Kalau ada juga di zamannya Nabi Muhammad SAW dulu adalah orang-orang yang kemudian terkena gangguan gaib gitu kan, terkena gangguan non medis gitu kan, kemudian dibawa ke Nabi Muhammad SAW, juga dibacakan ayat-ayat suci pilihan, dan kemudian justru di situ dilakukan pengusiran, walaupun itu di merasuk ataupun apa kita nggak tahu, karena namanya juga makhluk gaib gitu kan. Di situ Rasulullah juga nggak banyak diskusi, nggak banyak interaksi dengan makhluk gaibnya gitu kan. Yang saya ingat di situ juga Nabi Muhammad SAW cuma melakukan pengusiran dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian menepuk dadanya yang orang yang diindikasikan terkena gangguan gaib ya, dengan mengatakan, menepuk punggungnya dengan mengatakan ukhruj ya Allah,
Uhrud ya Allah, Uhrud ya Allah, 3 kali. Keluar kamu, itu musuhnya Allah itu kan. Di sebuah riwayat bahwa bahkan juga diberitakan Nabi Muhammad SAW juga melakukan ancaman ya di situ kepada makhluk gaib yang mungkin mengganggu merasuk ke dalam tubuh seseorang. Ul inuka bila natilahi tamah, aku mengutukmu dengan laknatnya Allah yang sempurna. Nah kita nggak tahu ya, karena kalau sekarang kan malah didatangi kemudian tempat gaib juga ditaklukkan ya, jinnya diajak berduel, kita nggak ngerti karena dimensinya kan lain gitu kan. Dalam satu sisi saya juga percaya ini kita nggak tahu nih orang-orang yang kerasukan kemudian saling dorong mendorong pakai ilmu gaib gitu sepertinya kan, yang kita nggak ngerti. Kalau kemudian malah bangsa gaib kok bisa kemudian bisa menguasai tubuh seseorang, ini kan memang sebenarnya kalau kita dari kaidahnya juga jauh, dan ini memang termasuk dalam hal yang kalau menurut saya dalam hal-hal yang yang merupakan subhat ya, abu-abu gitu. Abu-abu ini kesenangannya setan itu di daerah yang zonanya abu-abu gitu kan. Yang hitam udah jelas, yang putih udah jelas, dia senangnya di situ yang abu-abu. Dan banyak orang-orang yang alim ulama, orang-orang yang ilmunya tinggi ini terjerumus di zona yang abu-abu gitu kan. Dan sebagian daripada kesucian seorang muslim adalah menjaga dirinya dari sesuatu yang abu-abu gitu kan. Karena dikatakan bahwasanya kalau ada seseorang mengembalakan domba ataupun kambing di dekat jurang itu seakan-akan dia udah tercebur sama jurangnya gitu kan. Ini zona abu-abu. Kalau saya sendiri sih udah jelas ya, zonanya abu-abu karena memang abu-abu di sini dibungkus ya, dibungkus dengan suatu niatan yang sepertinya mulia gitu kan, melakukan pencerahan terhadap para penonton, netizen yang nonton gitu kan, dan juga melakukan penaklukan makhluk gaib yang kita juga nggak ngerti kebenarannya seperti apa, yang kemudian diislamkan gitu kan, bahkan menjadi pengawal dan pasukan daripada tokoh-tokoh tertentu dari manusia ini ya gitu kan. Yang di situ kalau menurut saya juga niatnya baik gitu kan, tapi nggak selalu niat baik itu kemudian itu benar adanya gitu kan, dan pastinya juga ada aturan-aturannya sendiri gitu kan. Karena di surat At-Taubah sendiri pun diberitakan dulu ketika Abu Talib hendak meninggal, kemudian Nabi Muhammad SAW meminta Abu Talib untuk mengucapkan kalimat syahadat, dan kemudian Abu Lahab di sampingnya apakah kamu mau meninggalkan agama ayah orang tuamu dulu gitu kan, sampai kemudian dia meninggal di agama keyakinan orang tuanya Talib. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian memohonkan ampunan kepada Abu Talib kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan teguran. Tegurannya nggak pantas seorang Nabi kemudian memohonkan ampun pada seseorang yang di luar golongannya, gitu kan. Walaupun dia kerabat dekatnya, itu di surat Taubah ya, di situ diberitakan seperti itu. Artinya memang di sini sesuatu yang baik pun juga ada aturannya, gitu kan. Ini gambaran ya, artinya nggak terus kemudian oh ini menurut saya baik nih gitu kan. Ternyata di agama Islam juga banyak diberitakan ya, ketika Nabi Nuh mendoakan istri dan anaknya yang mau diajak ke bahteranya, dia nggak mau ke bukit judi itu, memohonkan perlindungan ya, pertolongan dan ampunan kepada anak dan istrinya, ternyata juga mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun juga Nabi Ibrahim alaihissalam yang mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada atas dosa-dosa bapaknya Azar gitu kan, mendapatkan teguran juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya di sini itu pelajaran buat kita bahwasanya sesuatu yang baik menurut akal pikiran manusia pun juga ada aturan-aturannya gitu kan. Nah kalau ini kan memang sudah jelas ya, berinteraksi dengan makhluk gaib gitu kan, yang mana pastinya juga itu lama kelamaan pastinya akan terpeleset. Perhatikan aja lah teman-teman gitu kan. Pastinya pertama itu akan lurus-lurus saja gitu kan, tapi makhluk gaib ini memang punya pengalaman panjang dalam rangka untuk melakukan tipu daya kepada manusia. Dan ini kalau saya lihat juga tampak gitu kan. Pertama mereka yang ya namanya kita nggak ngerti makhluk gaib kan, kemudian mereka ngaku takluk kalah, kemudian masuk muslim menjadi pengikutnya, kita nggak ngerti gitu kan. Bahkan untuk manusia pun ada juga manusia yang dikatakan munafik. Munafik itu adalah orang yang KTP-nya agamanya udah masuk Islam tapi hati kecilnya nggak suka sama Islam. Itu manusia gitu kan. Apalagi kalau makhluk gaib kita nggak ngerti. Bukan kita mau berburuk sangka atau apa, tapi mungkin berhati-hati karena memang tipu dayanya itu bagus ya.
Orang itu juga nantinya pasti akan timbul rasa besar, timbul rasa dia itu luar mulia gitu, hebat gitu kan, karena bisa, kita nggak ngerti kan dalamnya hati manusia ini, kita nggak ngerti. Banyak yang kemudian dimuslimkan, diislamkan, kalau memang betul adanya ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau tipu daya, hati-hati gitu kan. Karena Nabi Adam alaihissalam pun dulu juga ditipu oleh bapak moyang kita, ditipu oleh syaitan, yang kemudian di sana dia mengaku sebagai bersumpah dia adalah penasehatnya Nabi Adam, mengatakan bahwasanya kalau makan buah kuldi itu untuk biar dia jadi kekal, dan akhirnya Nabi Adam alaihissalam pun tertipu di situ. Dulu juga banyak cerita kan di dalam kisah-kisah Islami seperti Kibar Siso gitu kan, yang tertipu juga sama syaitan, seorang yang sangat alim. Apalagi kemudian kita mencari-cari, karena memang kalau kita berurusan sama yang gaib itu intinya kita sebetulnya memohon perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah doa di Al-Qur'anul Karim ya, yang bunyinya sebagai berikut, Robbi a'udzubika min hamayatis sayatini wa a'udzubika robbi ayahdurun. Ya Allah, aku berlindung padamu dari bisikan-bisikan setan yang gaib, setan-setan, dan kemudian aku berlindung padamu dari kehadiran mereka kepadaku. Artinya kita juga bermohon sama Allah Subhanahu wa taala agar mereka nggak hadir ganggu kita, memasukkan pikiran-pikiran yang aneh gitu kan. Nanti orang-orang pada bilang, loh ini kan baca ayat suci Al-Quran gitu kan, yang dijalankan juga suatu syiar yang bagus. Ya harus berhati-hati saja gitu kan. Bahkan ketika kita membaca ayat suci Al-Quran pun, fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ketika kamu mau mulai membaca Al-Quran, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini ketika seorang yang beriman berusaha membaca Al-Quranul Karim pun, setan juga berusaha untuk datang untuk membisiki lah orang-orang yang ini kan. Bahkan dikatakan di Al-Quranul Karim, enggak satu orang pun dari Nabi dan Rasul yang aku utus gitu kan, kecuali setan datang kepada mereka ketika mereka punya keinginan. Setan menghiasi keinginan mereka, masukkan godaan-godaan pada keinginan mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi para Nabi dan Rasulnya. Itu udah jelas sekali ya teman-teman. Bahkan teman-teman kalau mau tahu, ketika salah seorang sahabat ya yang luar biasa itu, yang mulia, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika dia sholat subuh dan kemudian ditebas meninggal kan oleh salah seorang, itu yang menebasnya ternyata juga orang Islam, orang Muslim, Abdul Rahman bin Muljam namanya. Dia memang ahli baca Al-Quran, kepala Al-Quran, dia ahli ibadah katanya versinya, tapi kemudian punya pemahaman yang menyimpang. Dia meyakini Ali bin Abi Thalib ini kayaknya dia melanggar hukumnya Allah ya. Sepertinya ada berkaitan ketika kaitan dengan perang Siffin ya, karena kemudian mereka antara si Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan itu damai. Waktu itu golongan Khawarij juga nggak setuju gitu kan, karena mereka sudah melanggar, melawan penguasa, itu harus ditumpas. Sepertinya berkaitan sama itu gitu kan. Sampai kemudian ada di dalam pikirannya kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah suatu kebenaran gitu kan, suatu kebaikan dalam agama yang dia peluk. Bahkan dia ketika mau dihukum pun tetap merasa nggak bersalah, tetap berzikir terus gitu kan. Nah ini bahayanya ya gitu kan. Ternyata ketika seorang ahli agama pun, seorang yang memang menguasai kitabullah pun juga bisa ditipu ya sama setan gitu kan. Bayangkan dia membunuh salah seorang yang memang sahabat dekat dan saudaranya Nabi Muhammad SAW ya di sini ya. Ini sesuatu, itu cerita-cerita yang memang bisa memberikan pelajaran kepada kita. Dan sudah jelas ya tentang kegaiban ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, yaitu tepatnya di surat Al-An'am ya, yang bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan sisinya Allah Subhanahu wa taala itulah kunci-kunci kegaiban, dan nggak ada yang tahu ya kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Juga ada di surat An-Naml ya, yang bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi ghaiba illa Allah. Katakanlah ya Muhammad, bahwasanya nggak ada di langit-langit ini dan di bumi yang mengetahui tentang hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat tersebut di Al-Qur'anul Karim sudah jelas ya sangat batasannya.
Inilah yang kemudian kita bisa mengerti kenapa kemudian kalau dianggap kita percaya kepada kahin atau araf, kahin itu dukun ataupun araf itu peramal yang mengaku ya bisa menebak kejadian akan terjadi di masa depan, ramalan-ramalan gitu kan. Kenapa itu merupakan salah satu dosa besar dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di surat Al-A'raf sendiri diberitakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu nggak ngampuni dosa-dosa yang mensekutukan dia dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa-dosa yang lain yang dia kehendaki gitu kan. Karena araf sama kahin ini, kalau teman-teman tahu, dengan dia mengaku mengetahui sesuatu yang gaib, dia memposisikan dirinya secara nggak sadar seperti Allah Subhanahu wa taala yang sebetulnya sudah dikunci sama Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Kemudian kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Itu udah jelas tuh kuncinya di situ. Bahkan di surat An-Nisa ya, kalau salah, di Al-Quranul Karim juga diberitakan bahwasanya syaitan, bangsa gaib itu melihat kalian dari suatu tempat, dia dan kabilahnya melihat kalian dari suatu tempat yang kalian nggak bisa melihat mereka gitu kan. Nah kalau kemudian ada manusia ini tahu bisa melihatnya, yang dilihat itu pastinya bukan perwujudan asli bangsa jin, karena itu kan penampakannya nanti raksasa, ada orang tua, karena yang aslinya, wujud aslinya kita nggak pernah tahu gitu kan. Yang jelas itu, dan biasanya orang-orang seperti itu sudah dia ada terafiliasi dengan makhluk gaib, pastinya udah terafiliasi gitu kan. Nah ini itu teman-teman, itu memang sesuatu apa ya, yang abu-abu untuk sebagian orang, tapi untuk sebagian orang lain pastinya meyakini itu sesuatu yang sudah jelas ya, clear hukumnya gitu kan. Walaupun alasannya seperti apa, yang jelas teman-teman bisa ngeliat ya, awalnya pastinya lurus-lurus aja ke sononya, kemudian berteman baik dengan sang hyang siapa gitu kan. Itu kan pengakuannya, kita nggak ngerti, yang memang konsep-konsep itu nggak ada di agama kita, tentang dewa, sang hyang, kemudian ceritakan tentang moksa segala macam, yang sebenarnya itu menggiring para pemirsanya, penontonnya gitu. Saya sangat prihatin kalau kemudian penontonnya terpengaruh, itu yang membuat konten juga mendapatkan dosa seperti yang banyak orang, kalau itu memang merupakan sebuah dosa gitu. Tapi saya yakin karena kemudian kesononya sudah mulai cerita tentang pusaka, kitab apalah, kitab dari bangsa jin, ini udah superstition jauh sekali. Kalau di luar negeri ada Fantastic Four, ada Spider-Man, ada Superman, mereka jelas-jelas itu film fiksi, film fantasi gitu. Kalau ini kan dibungkus dengan label agama, yang bahwasanya di situ kemudian orang mungkin sekarang bersemangat gitu melakukan penaklukan bangsa jin di tempat-tempat angker gitu kan, yang kita sebetulnya keilmuannya juga nggak tahu tentang sesuatu yang gaib. Itu saja teman-teman, semoga ini juga saya cuman mengingatkan gitu kan, apapun itu ya, kalau di media sosial sekarang bebas gitu kan, bebas, cuman saya juga merasa nggak ketuk hati saya gitu kan, ketika ada waktu luang untuk kemudian share, ngobrol-ngobrol, diskusi dengan teman-teman tentang hal-hal ini, karena segala sesuatu ini memang atau ada aturannya menurut agama kita. Insya Allah kita semua terlindungi dari segala sesuatu yang memang tipu daya syaitan. Oke gitu teman-teman, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.